warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast Shift Life. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva Dewi Ananta dengan NIM 25111744152. Saya adalah mahasiswa semester 1 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Kampus 5 UNESA Magetan. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik di dunia pendidikan, yaitu tentang cara pembentukan karakter di jenjang sekolah dasar. Di samping saya sudah ada guru atau narasumber yang sangat hebat dan pastinya sangat berpengalaman dalam mendidik karakter anak sejak dini. Beliau adalah Ibu Ayu Sandika Dewi yang menjabat sebagai Wakaf Kurikulum di SDIT Al-Ikhlas Mantren. Selamat sore Ibu. Sore Mbak Siva. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang telah berkenan untuk mengisi podcast saya pada kesempatan kali ini. Iya, sama-sama. Pertama, saya mohon kepada Ibu untuk bercerita sedikit tentang profil Ibu sebagai seorang guru selama ini. Mohon izin, selama di SDIT Al-Ikhlas Mantren dimulai tahun 2002, mungkin saya menjadi guru di sana hingga saat ini, jadi kurang lebih 23 tahun. Jadi basic juga tahap belajar, yang namanya manusia itu kan belajar tidak hanya ketika kita usia sekolah saja, dalam kehidupan pun kita juga sedang belajar mendidik anak-anak menjadi generasi yang sukses dunia akhirat, insya Allah seperti itu Mbak. Wah, sangat menarik. Insyaallah, sangat iya. lama sekali menjadi seorang guru. Iya. Saya langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, apa arti penting pendidikan karakter bagi seorang anak di usia sekolah dasar? Ya, baik. Pendidikan karakter itu memang sangat penting, yang mana terutama untuk anak-anak usia sekolah dasar, karena itu dasar ya, yang mana namanya dasar berarti harus kuat pendidikan karakternya untuk membentuk kepribadian dengan nilai-nilai Islami tentunya, karena kebetulan di sekolah kita kan sekolah Islam ya. Dan pendidikan karakter ini dimulai dari pendidikan yang pembiasaan agar terbentuk habit. Yang namanya habit itu nanti kalau sudah terbentuk jadilah karakter yang dilandaskan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin seperti itu Mbak. Iya, sangat menarik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah pengalaman pribadi Ibu atau contoh nyata yang menunjukkan bagaimana pendidikan karakter sejak SD itu memberikan dampak untuk jarak panjang? Baik, memang yang namanya pendidikan karakter itu kan tidak bisa sehari, 2 hari, seminggu atau 2 minggu gitu Mbak ya. Perlu waktu yang lama atau proses yang lama agar terjadi karakter yang baik sampai jarak yang panjang. Kita yang namanya pendidikan tidak ingin pendidikan itu hanya sebatas sekilas saja terbentuk, tapi tidak, kita inginnya sampai berkelanjutan. Contohnya di sekolah kita ada pendidikan tentang hati, yang mana sebelum anak-anak itu masuk ke kelas dalam pembelajaran ada kegiatan pembiasaan, yaitu sholat duha. Sholat duha ini di aula untuk anak putri, di masjid untuk anak putra. Usia sekolah dasar atau pendidikan sekolah dasar berlangsung 6 tahun, sehingga dari 6 tahun itu dengan waktu yang cukup lama dilakukan selama setiap hari atau kontinu, kita harapkan menjadi habit anak itu dan menjadi karakter yang kita ambil adalah karakter takwanya. Dan alhamdulillah selama 6 tahun anak-anak mendapatkan pendidikan di sekolah. Ketika mereka lulus, nah pembiasaan ini masih dilanjutkan di sekolah lanjutannya, meskipun di sekolah itu tidak ada program sholat duhanya. Nah inilah yang kita sebut insya Allah bisa berhasil dan berkelanjutan, meski tidak di lingkungan sekolah kita, mereka di sekolah yang baru pun masih bisa melaksanakan sholat duha. Ya, seperti itu Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, mengapa pembentukan karakter sebaiknya itu dimulai dari sejak SD?
Mungkin karena di sekolah dasar masa-masa kritisnya dalam perkembangan anak, dan juga di SD pendidikannya yang paling lama 6 tahun, beda dengan PAUD ataupun RA kan hanya 2 tahun, sedangkan di SD selama 6 tahun, SMP dan SMA juga pendek ya 3 tahun 3 tahun. Jadi pentingnya pendidikan di sekolah dasar ini sangat kuat untuk pembentukan karakter, karena penanaman nilai-nilainya ini perlu ditanamkan pada anak usia yang saat itu. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nilai-nilai karakter apa yang paling penting untuk ditanamkan pada anak-anak di tingkat sekolah dasar seperti itu? Seperti itu, Bu. Diawali yang saya sampaikan tadi karena berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah atau Al-Hadis, seperti hanya Allah Al-Khaliq, Allah menciptakan makhluknya itu dengan 2 tujuan. Yang pertama beribadah kepada Allah saja, yang kedua berbuat baik kepada semua makhluk. Karena yang pertama tujuan Allah menciptakan makhluk itu untuk beribadah, maka karakter yang paling utama itu kita bentuk karakter takwa. Dengan karakter takwa ini kita mulai dengan pendidikan anak-anak, ibadahnya dikuatkan, cara berpikirnya, berdoanya. Kemudian dengan tujuan yang kedua berbuat baik kepada semua makhluk, karakter yang mendampingi karakter takwa ini ada seperti sopan santun, jujur, mandiri, kreatif, kemudian kerjasama, kemudian bisa juga percaya diri dan empati. Mungkin itu, Mbak. Jadi karakter yang perlu bangun untuk anak-anak usia yang SD ya, yang paling dasar tuh dibagi dengan 2 tahap, 2 elemen itu tadi, hubungannya dengan Allah, dan yang kedua dengan sesamanya. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa strategi yang dapat diterapkan sebagai seorang guru agar pembentukan karakter itu tidak hanya sebagai teori, tetapi juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari? Strateginya ya, yang mana kalau di sebuah sekolah itu pasti menyusun sebuah program yang terstruktur dan terencana. Itu yang pertama. Jadi kalau sudah ada program, kita sebagai pelakunya, sebagai pendidik tinggal melaksanakan programnya. Tentunya tidak hanya membuat program, tapi perlu adanya pengawasan, kemudian pemantauan bagaimana berjalan atau tidaknya program tersebut. Dan juga tidak lupa pendidikan untuk karakter ini adalah hubungannya dengan pendidikan hati. Kenapa kok pendidikan hati? Karena hati itu adalah cerminan dari akhlak manusia. Jadi pendidikan hati itu yang utama, karena hati itu adalah cerminan dari akhlak atau perilaku anak-anak. Seperti itu. Sangat menarik, Ibu. Terus saya mempunyai pertanyaan lagi. Bagaimana bentuk kerjasama antara guru dan orang tua dalam mendukung pembentukan karakter anak di rumah maupun di sekolah? Memang tidak bisa berjalan sendiri ya, baik itu gurunya berjalan sendiri untuk bentuk karakter di sekolah ataupun hanya orang tua saja di rumah. Memang kita butuh yang namanya kerjasama. Dalam hal ini yang paling utama adalah komunikasi antara guru dengan orang tua. Bisa jadi di sekolah memiliki program untuk pembentukan karakter, disampaikanlah ke orang tua untuk melanjutkan program itu di rumah. Dan juga kita memiliki program misalnya kayak parenting gitu, Mbak ya. Jadi orang tua kita undang untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang hubungannya dengan pembentukan karakter. Mungkin seperti itu. Boleh dicontohkan kegiatannya seperti apa? Bisa jadi seperti family gathering. Nah, di family gathering itu alhamdulillah sudah ada program sekolah dari jenjang kelas 1 sampai kelas 6 itu ada family gathering, Mbak. Dan salah satu isi kegiatan family gathering itu ada parentingnya, kemudian ada outbound antara orang tua dan anak bersama guru, dan di situ kan tujuannya mensinergikan tujuan pembentukan salah satu karakternya, kemudian pendidikan
umumnya seperti apa dalam kegiatan family gathering, atau juga di awal pembelajaran, awal tahun ajaran baru itu kita ada parenting, jadi mengundang orang tua untuk penyampaian cara mendidik anak dalam membentuk karakternya dan lain-lainnya seperti itu, Pak. Wah, sangat sangat bagus sih Bu Iya, untuk iya. ini. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, seperti apa gambaran ideal seorang anak sekolah dasar dalam yang berhasil dibentuk karakternya dengan baik? Seperti itu. Tentunya anak yang berhasil atau yang memiliki karakter gitu Mbak ya, itu tidak lepas dari campur tangan dari Allah ya yang pertama. Kemudian bisa dibilang anak itu berhasil, kita melihat sekilas saja pasti akan kelihatan, oh anak ini memiliki karakter yang baik, anak ini memiliki karakter yang kurang, dari kebiasaannya atau habitnya atau kebiasaannya dalam melakukan sesuatu. Mungkin anak ini tanpa perintah, misalnya waktunya sholat, dia sudah dengar azan, dia langsung berangkat ambil wudhu, berangkat ke musola atau ke masjid. Ini adalah sudah nampak kalau dia memiliki karakter ya, karakter yang kuat. Jadi tanpa adanya perintah dari siapapun, anak-anak itu bisa melakukan tugasnya atau tanggung jawabnya dengan baik. Seperti itu ya, Mbak. Untuk terakhir, pesan singkat dari Ibu kepada guru yang lain atau orang tua terkait pentingnya pendidikan karakter saat ini. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya suci, yang mana maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Maka marilah guru beserta orang tua kita berkolaborasi bersama-sama dalam membentuk karakter anak-anak yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, semoga Allah memudahkan langkah kita untuk mencetak generasi yang soleh dan soleha. Baik, jadi dari obrolan kita kali ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter anak di sekolah dasar sangat penting untuk fondasi masa depan, seperti itu ya Bu. Yeah. Jadi nilai dasar seperti takwa, sopan santun, jujur, mandiri, dan kreatif itu perlu ditanamkan, dan bisa guru dan orang tua juga bisa membantu dalam pembentukan karakter tersebut. Yeah. Dengan adanya kerjasama antara keduanya, anak tidak hanya tumbuh cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter kuat dan berakhlak mulia. Iya, insya Allah gitu Pak. Semoga dengan hadirnya podcast kali ini bisa menambah wawasan untuk kita semua dan lebihnya untuk saya sendiri. Baik, untuk Ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan podcast kali ini. Semoga Ibu sehat selalu dan diberikan panjang umur, rezeki yang melimpah ya Bu. Amin. Semoga sukses terus untuk Mbak Siva. Amin, terima kasih. Baiklah, saya Siva Dewi Ananta izin pamit undur diri, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.